salli ala Muhammad. Jangan sampai tatkala ada saudara kita yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, kemudian kita menghinanya, kemudian kita mencacinya, walaupun atas nama agama, kita tidak boleh menghinanya, mencercanya. Apa kata baginda Rasul? Man ayyar akhahu bidzambil lam yamut hatta ya'malahu. Ini peringatan keras dari baginda Rasul bagi kita yang selalu mencerca, mencaci, menghina kelakuan orang, kelakuan masa lalu orang yang jelek, yang buruk, yang ahli maksiat, ahli dosa, kemudian kita selalu menghinanya, selalu mengait-ngaitkannya dengan masa lalunya. Diperingatkan oleh baginda Rasul, man ayyara akhahu bidzambil lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa orang yang senang menghina, mencaci kelakuan dari saudaranya, kelakuan buruk dari saudaranya, kelakuan dosa dari saudaranya, maka sebelum dia meninggal pasti akan juga melakukannya. Ya, hati-hati. Ini peringatan dari baginda Rasul. Apabila kita ada mengetahui saudara kita, teman kita ahli dalam maksiat, ahli dalam perzinahan, kemudian kita mengejeknya, mencacinya, mencercanya dengan alasan apapun, dipastikan sebelum dia meninggal dia juga akan melakukan perzinahan. Na'udzubillah, ya. Menghina, mencerca orang yang melakukan korupsi, menghina, mencerca orang yang mencuri uangnya rakyat dengan alasan apapun, dipastikan dia sebelum meninggal dia juga akan melakukan tindakan korupsinya. Jangan sampai itu hal terjadi dalam kehidupan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Ja'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ja'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa ajilna bi 'uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi 'alih ya qa'ima bila zawal ya mawdi'a bila batal wa lakal hamdul minna wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qawli wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala rabbihir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallatin. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari. Al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Surah At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minan nar. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wa in nakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Sadaqallahul azim. Fa in tabu, maka jika bertaubat mereka orang-orang musyrik, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan sholat, wa atauz zakah, dan mereka menunaikan zakat, fa ihwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara kalian fiddin, di dalam agama. Wa nufassilul ayati, dan menerangkan, menjelaskan siapa Allah tentang ayat-ayatnya, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Jadi
ketika orang musyrik, orang kafir mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian mereka bertaubat, kemudian mereka mendirikan sholat, kemudian mereka menunaikan zakat, fa ihwanukum fiddin, maka jelas mereka adalah saudara kalian fiddin, di dalam agama Islam, saudara seagama. Jadi minimal ada 3 yang bisa menjadikan seseorang menjadi saudara seagama kita. Yang pertama, mereka membaca syahadat. Yang kedua, mereka mendirikan sholat. Dan yang ketiga, mereka menunaikan zakat. Ada 3 ciri itu pada mereka. Mereka lah saudara kita dalam agama. Mereka saudara seagama Islam. Jadi syaratnya 3. Kalau ingin menjadi saudara seagama, syaratnya 3. Yang pertama, mereka harus bertaubat dari kemusyrikannya mereka dengan cara membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mereka mendirikan sholat. Jadi sholat ini penting karena diperintahkan di dalam agama bahwa seorang mukmin, seorang muslim harus mendirikan sholat minimal 5 kali sehari semalam. Sholat ini menandakan bentuk hubungan yang baik dengan Allah. Hablum minallah. Wa atau zakat, dan mereka juga menunaikan zakat. Sedangkan zakat ini adalah pensucian lahir maupun batin dari sifat-sifat yang buruk, yang jelek, yang tercela. Dan menunaikan zakat ini hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Kalau ketiganya ini dilakukan fa ihwanukum fiddin, maka mereka betul-betul menjadi saudara seagama kita. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, setidaknya kita harus soleh dalam spiritual kita dan soleh dalam sosial kita. Dilambangkan di sini setelah orang musyrik itu bertaubat, setelah orang musyrik itu membaca 2 kalimat syahadat, mereka akan memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan cara mendirikan sholat. Mereka akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia dengan mereka menunaikan zakat. Secara tidak langsung inilah kesolehan kita. Kita sebagai orang yang muslim, kita sebagai orang yang mukmin, kita harus soleh dalam spiritual, juga soleh dalam sosial. Wa nufasilul ayati, dan Allah akan menerangkan, menjelaskan kepada kita, memahamkan kepada kita al-ayati, ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, baik ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah. Liqaumi ya'lamun, ini diperuntukkan, dibagikan kepada kaum yang mengetahui, kaum yang ingin mengetahui, ada semangat untuk mengetahui.
untuk mempunyai ilmu, semangat untuk mengetahui, salah satunya dengan cara mengaji. Wa innakathu, dan jikalau sebaliknya mereka tidak mau bertaubat, mereka tidak mau membaca syahadat, wa innakathu, dan jika mereka merusak aimanahum, sumpah-sumpah mereka, mim ba'di ahdihim, dari setelah ahdihim, perjanjian-perjanjian yang telah mereka sepakati. Bukan cuma merusak, wa ta'anu, bahkan mereka itu mencercah, menghina mereka dan menjelek-jelekkan mereka fi dinikum, di dalam keagamaan kalian. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin? Faqatilu, maka kita harus memerangi mereka, harus tegas pada mereka, terutama kepada siapa? A'immatal kufri, kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada dedengkot-dedengkotnya mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, la aimana lahum, tidak akan memegang sumpah-sumpah bagi mereka. La'allahum yantahun, mudah-mudahan mereka yantahun, berhenti dari berbuat yang demikian. Jadi seorang musyrikin, seorang kafirin, atau orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa kemusyrikan, jiwa-jiwa kekafiran, apa yang sering mereka lakukan? Naqadhu aimanahum, mereka merusak sumpah-sumpah mereka, mereka merusak, mengingkari janji-janji mereka yang telah mereka sepakati. Inilah mental-mental orang yang mempunyai jiwa-jiwa kemusyrikan, mental-mental orang yang mempunyai jiwa-jiwa kekafiran, sering melanggar sumpahnya sendiri, sering ingkar terhadap janji-janji mereka sendiri. Bukan cuma itu, wa ta'anu, dan mereka mencerca, mencaci, menghina fi dinikum, di dalam agama-agama kalian. Inilah ciri-cirinya orang musyrik, ciri-cirinya orang kafir. Hati-hati, makanya jangan sampai mereka dibiarkan merajalela dengan kemusyrikannya, merajalela dengan kekafirannya, karena mereka sudah dijangkiti oleh penyakit-penyakit fasik. Penyakit-penyakit fusak. Sudah tahu syariat-syariat telah ditetapkan oleh Allah, namun mereka tetap melanggarnya, tetap menerjangnya, tetap mendurhakainya. Itulah jiwa-jiwa orang musyrik, jiwa-jiwa orang kafir. Hati-hati, jangan sampai di dalam dada kita, di dalam hati kita terdapat jiwa-jiwa musyrik, jiwa-jiwa kafir, yang mana salah satu cirinya naqadhu aimanahum, mereka melanggar, merusak aimanahum, sumpah-sumpah mereka sendiri. Mereka ingkar terhadap janji-janji yang telah mereka sepakati sendiri. Hati-hati. Bukan cuma itu, wa ta'anu, mereka akan menghina, mencerca, mencaci fi dinikum, di dalam agama Islam, menjelek-jelekkan agama Islam, menusuk, menikam dari belakang, memutar balikkan fakta, memfitnah, mencaci agama Islam. Hati-hati terhadap orang yang demikian. Apa yang harus kita lakukan? Faqatilu,
maka perangi mereka. Jangan biarkan mereka merajalela dengan kemusyrikannya, dengan kekafirannya, dengan kesombongannya. Faqatilu, perangi mereka. Terutama a'immatal kufri, terutama dedengkot mereka, terutama pemimpin-pemimpin mereka. Karena kalau masyarakat awamnya, masyarakat biasanya, orang kafir biasanya tidak ada niatan-niatan untuk membangkang, berpolitik, busuk, tidak ada, kecuali pemimpin-pemimpinnya yang memberi masukan terhadap masyarakat-masyarakatnya. Innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka tidak akan bisa memegang sumpah-sumpah mereka. La'allahum yantahun, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa bermohon kepada Allah agar mereka dapat berhenti, yantahun, berhenti dari berbuat yang demikian. Sumpah-sumpah sendiri, janji-janji sendiri, namun mereka ingkari. Sumpah kepada Allah, sumpah kepada sesama manusia, sama-sama mereka ingkari. Fasik, jiwa-jiwa fasik, syariat-syariatnya Allah ditentang, aturan-aturannya Allah ditentang. Itu namanya orang-orang yang fasik, orang-orang yang mempunyai jiwa fusak di dalam hatinya. Hati-hati, dikhawatirkan di dalam diri kita, di dalam dada kita terdapat jiwa-jiwa fasik. Hati-hati, dikhawatirkan di dalam diri kita terdapat jiwa-jiwa fusak. Kalau ada hal yang demikian, cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah. Wahai orang-orang yang mukmin, wahai orang-orang Islam, jangan sampai kita terlena dengan bujuk rayu mereka. Jangan sampai kita terlena dengan janji-janji manis mereka. Jangan sampai kita terlena dengan mulut manis mereka, yang toh pada akhirnya pahit adanya. Tidak ada niatan mereka untuk membangun agama kita, bahkan justru mereka akan menghancurkan agama-agama kita. Dimulai dari sendi-sendi agama kita dihancurkan oleh mereka. Jangan membiarkan mereka, jangan memberi kesempatan kepada mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, untuk bisa memimpin kita. Makanya hati-hati, jangan sampai kita dalam memilih pemimpin salah dalam memilih pemimpin. Hati-hati, tatkala kita memilih pemimpin, jangan sampai salah. Sebentar lagi ada pemilihan wali kota, jangan sampai kita kecelik, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terlena dengan janji-janji manis mereka. Kita lihat track recordnya, ya. Kita lihat pengalamannya seperti apa, kita lihat kehidupannya seperti apa. Kalau ada mental-mental fasik, kalau ada mental-mental fusak, jangan sampai kita memilih pemimpin-pemimpin yang seperti itu, ya. Hati-hati, jangan sampai mental-mental koruptor kita pilih sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai jiwa-jiwa pengadu domba kita pilih sebagai pemimpin. Jangan sampai orang-orang yang sering mengingkari janjinya, menyalahi sumpah-sumpahnya, menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, ya. Kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai jiwa-jiwa kemusyrikan memimpin pada diri kita. Jangan sampai jiwa-jiwa kekafiran memimpin dalam diri kita. Kita harus lawan, kita harus perangi. Perang yang terbesar adalah melawan diri kita sendiri. Perang yang terbesar adalah melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Hal ini dikisahkan oleh baginda Rasul tatkala ketika baginda Rasul datang dari perang Badar, perang yang besar,
300 banding 1000 musuhnya. Namun kata Rasulullah, kita baru datang dari perang yang kecil. Raja'na minal jihadil asghar, kita baru kembali dari perang yang kecil. Ila jihadil akbar, akan menuju pada perang yang besar. Bertanya para sahabat, ma jihadul akbar ya Rasul? Apa yang dimaksud dengan jihad akbar itu ya Rasul? Apakah ada peperangan lebih besar dari perang Badar? Iya, kata Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan perang besar itu ya Rasul? Jihadun nafsi, jihad melawan diri kita sendiri, jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan dengan perang akbar, jihad akbar. Ya, makanya kita harus hati-hati. Kita nggak boleh, tak kala ada orang ahli maksiat, ada orang ahli mungkar, ada orang ahli dosa, ada orang ahli zina, kemudian bertaubat, kita harus tinggalkan masa lalu mereka. Kita harus memberi motivasi kepada mereka. Jangan dilihat pantatnya saja, jangan dilihat keburukannya saja. Oh, dulu dia ahli maksiat. Oh, dulu dia ahli minum minuman keras. Oh, dulu dia ahli narkoba. Oh, dulu dia ahli perampok. Oh, dia dulu ahli zina. Jangan lihat keburukannya. Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah saja maha mengampuni, maha memaafkan, dan maha kasih sayang. Selama hamba-hambanya bertaubat sebelum sampai di kerongkongan nyawanya, nafasnya, pastinya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tak kala ada saudara kita yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, kemudian kita menghinanya, kemudian kita mencacinya. Walaupun atas nama agama, kita tidak boleh menghinanya, mencercanya. Apa kata baginda Rasul? Man ayyar akhahu bidzambil lam yamut hatta ya'malahu. Ini peringatan keras dari baginda Rasul bagi kita yang selalu mencerca, mencaci, menghina kelakuan masa lalu orang yang jelek, yang buruk, yang ahli maksiat, ahli dosa. Kemudian kita selalu menghinanya, selalu mengait-ngaitkannya dengan masa lalunya. Diperingatkan oleh baginda Rasul, man ayyara akhahu bidzambil lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa orang yang senang menghina, mencaci kelakuan dari saudaranya, kelakuan buruk dari saudaranya, kelakuan dosa dari saudaranya, maka sebelum dia meninggal pasti akan juga melakukannya. Ya, hati-hati. Ini peringatan dari baginda Rasul. Apabila kita ada mengetahui saudara kita, teman kita ahli dalam maksiat, ahli dalam perzinahan, kemudian kita mengejeknya, mencacinya, mencercanya dengan alasan apapun, dipastikan sebelum dia meninggal dia juga akan melakukan perzinahan. Na'udzubillah. Ya. Menghina, mencerca orang yang melakukan korupsi, menghina, mencerca orang yang mencuri uangnya rakyat dengan alasan apapun, dipastikan dia sebelum meninggal dia juga akan melakukan tindakan korupsi. Jangan sampai itu hal terjadi dalam kehidupan kita. Hati-hati. Kalau kita melihat saudara kita berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, kita hanya wajib membenci kelakuannya, sifat-sifatnya yang buruk yang kita benci. Kalau orangnya kita tetap kita sayangi, kita doakan kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ya.
Yang kita benci adalah kelakuan buruknya. Yang kita benci adalah sifat-sifat buruknya. Namun orangnya tetap kita doakan semoga mereka yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa diberikan petunjuk oleh Allah, bisa bertaubat irji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jiwa-jiwa seorang mukmin, itulah jiwa-jiwa seorang muslim. Kita hanya benci sifat buruknya, kita hanya benci kelakuan buruknya, namun terhadap orangnya kita harus cinta. Bukti cinta kita mendoakan di sepertiga malam kita, di dalam tahajud kita, agar saudara-saudara kita yang berlaku maksiat, yang berlaku dosa diberi petunjuk oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, bisa bertaubat sebelum ajal mendatang menjemputnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.